Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di akhir daripada bulan yang pertama tahun ini. Kita percaya berkat Tuhan mengalir bagi kita, dan saya juga yakin Bapak dan Ibu semua dimanapun berada tetap dalam lindungan bahkan juga naungan Yesus Kristus. Doa saya, Bapak Ibu semakin hari semakin menumbuhkan kesehatan rohani karena kita belajar firman, bersekutu dengan firman, bahkan juga senantiasa beribadah kepada Tuhan. Minggu yang kelima ini, tema firman Tuhan adalah mengalami kasih mula-mula. Mengalami kasih mula-mula. Wahyu pasal yang kedua ayat 2-5 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kasih mula-mula saudara sekalian merupakan gambaran yang luar biasa, relasi antara anak-anak Tuhan dengan Tuhan sendiri. Gambarannya adalah ada cinta yang membara ketika kita mengenal Kristus. Tidak seperti orang yang sudah saudara sekalian kasihnya mulai menjadi dingin saudara-saudara. Tidak ada lagi gairah, bahkan juga tidak ada lagi saudara sekalian semangat di dalam Tuhan. Tapi kasih yang mula-mula adalah gambaran daripada kehidupan orang percaya yang terus-menerus menyala di hadapan Tuhan. Rohnya menyala di hadapan Tuhan, dan tentu orang-orang seperti ini saudara sekalian bisa dilihat dari hidupnya. Kerajinannya tidak pernah kendor, bahkan pengiringannya kepada Tuhan tidak pernah saudara sekalian mereka merasa lelah dalam mengiring akan Tuhan. Jika orang memiliki kasih mula-mula, saudara sekalian, saya yakin daripada saya, ini akan membuat mereka mengalami kesehatan rohani. Kasih mula-mula akan memunculkan bagi kita kerinduan bersekutu dengan Tuhan, bahkan juga kerinduan belajar firman, bersaksi, bahkan juga memberitakan Injil, saudara sekalian. Dan ini adalah berbagai hal yang mencirikan bahwa kita mengalami kesehatan rohani. Jadi saya sangat yakin, saudara sekalian, mengalami kasih mula-mula atau menghidupi kasih mula-mula adalah ciri daripada orang-orang yang memiliki kesehatan rohani. Pertanyaannya adalah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami kasih mula-mula? Yang pertama, mereka tekun di dalam pelayanan. Tekun di dalam pelayanan. Ayat 2 dikatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ketekunan saudara sekalian bicara tentang rentang waktu yang kita jalani sejak pertama mengenal Tuhan sampai dengan sekarang. Maka orang yang tekun saudara sekalian itu bukan seperti ayam dan telur. Hari ini bertelur, besok tidak, besoknya lagi bertelur, besoknya lagi enggak. Tidak, saudara. Orang yang tekun saudara sekalian itu apa? Mereka memiliki apa? Memiliki gairah yang terus-menerus. Ketekunan adalah menjadi apa? Komitmen mereka untuk terus tiap waktu bersama dengan Tuhan. Apalagi kaitannya dengan apa? Pelayanan, saudara. Ketekunan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang yang memiliki kasih yang mula-mula. Itu sebabnya ini perlu kita bangun dalam diri kita. Yang kedua, saudara sekalian, ciri daripada orang yang mengalami kasih mula-mula adalah berani melawan ajaran sesat. Berani melawan ajaran-ajaran sesat, saudara-saudara. Alkitab berkata, Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau mendapati mereka adalah pendusta. Orang yang memiliki kasih mula-mula, saudara sekalian, dia bisa mengidentifikasi apakah ajaran yang diterima itu adalah benar apa tidak. Ajaran yang tepat atau ajaran palsu. Dan orang yang memiliki kasih mula-mula, saudara sekalian, berani melawan ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu, tentu kalau kita mau melakukan itu, saudara juga harus memiliki pengalaman, pemahaman tentang ajaran-ajaran Alkitab.
Maka ini adalah menjadi modal bagi kita, dasar bagi kita untuk saudara sekalian melawan ajaran-ajaran palsu tersebut. Karena itu, orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia harus belajar firman terus, saudara-saudara. Supaya apa? Kita bisa mencermati mana ajaran yang tepat dan mana yang tidak. Yang ketiga adalah menderita karena Kristus. Dalam ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa. Seorang yang memiliki kasih mula-mula, dia rela menderita karena Kristus. Dia bisa, saudara sekalian, menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan segala hal, walaupun harus menderita dalam mengiring Kristus. Saya percaya, kalau 3 hal ini ada dalam diri kita bersama-sama, saya bisa berkata, semua kita menjadi pribadi yang memiliki kasih yang mula-mula. Memiliki kasih yang mula-mula, maka engkau akan terus terbangun di dalam kesehatan rohani, kesegaran rohani, dan kita menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.